mempersiapkan presentasinya, jadi biar nggak lama-lama dan nggak terlalu sore juga, mungkin boleh langsung dimulai aja presentasinya. Kita urut ya dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Bentar ya, Bu. Oke. Apakah sudah muncul, Bu? Udah. Oke. Selamat sore kepada Bu Irma selaku guru pembimbing dosen pembimbing software engineering dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang software testing strategis. Disusun oleh Antonius Riki, Joseph Wahyu, saya Kennedy Genisius, Mrs. Dewan, dan Ricardo Nugroho. Next. Pertama-tama, kan software testing itu ada berbagai macam metode. Nah, saya ingin membahas itu persamaan dari metode software testing itu apa. Pertama kan kalau misalkan bagaimanapun melakukan testing efektif, kita harus melakukan tinjauan teknis dulu. Kita harus lihat dulu dari codingannya, dari UI-nya, bisa itu. Dengan melakukan ini, yang debugging itu juga akan mulai gampang. Kemudian testing itu dimulai dari yang sederhana, yaitu tingkat komponen, kelas atau kode web itu ada objek-objek aplikasi web, lalu bekerja ke luar, maksudnya luar itu ke strukturnya yang lebih kompleks. Yang ketiga, teknik testing yang berbeda sesuai dengan modifikasi software itu mendekati titik waktu yang berbeda, maksudnya jika kita melakukan testing di hari pertama, kita melakukan debug, juga hari kedua juga ada testing lagi yang mungkin metode berbeda, juga kita akan melakukan jika salah langsung melakukan debugging. Testing sebaiknya itu dilakukan oleh sebuah tim yang bersifat independen sehingga mengurangi terjadinya subjektivitas pada saat testing. Dan yang kelima adalah debugging itu semua itu juga dilakukan, tak peduli metode testingnya bagaimana, pasti selalu dilakukan. Next. Software testing sendiri itu terbagi memiliki dua metode. Dalam ini, tak peduli apapun pasti ada verifikasi dan validasi. Verifikasi sendiri mengacu pada serangkaian tugas yang memastikan perangkat lunak itu mengimplementasikan fungsinya dengan benar. Dan validasi ini mengacu pada tugasnya ini bisa menghasilkan softwarenya itu sesuai dengan requirement-nya enggak sih. Kalau mau gampangnya verifikasi itu kayak kita misalkan membuat sesuatu tuh benar nggak sih, buatnya begini, buatnya begitu. Sedangkan validasi, jika produknya sudah jadi, apakah produk ini sesuai dengan apa yang dimaui oleh konsumen atau yang dimaui oleh stakeholder. Next. Nah, berikutnya adalah strategi software testing secara umum tuh seperti ini, bisa digambarkan sebagai spiral. Seperti yang tadi saya bilang tadi, dimulai dari testing dari komponen-komponen yang bisa dimulai dari unit testing di tengah spiral itu. Yang kita cek komponennya, kodenya, kalau misalkan dia ada objek web application, dan jika merupakan web application kita cek juga biasa dalam sintaks atau kode yang sudah dibikin apakah sesuai. Atau kemudian kita mulai ke integration testing yang kita ngecek desain dan software arsitekturnya apakah
baik atau tidak. Kemudian baru validation testing, di mana dari requirement yang sudah dibuat, kita validasi lagi pada pembuatan software yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir ada sistem testing, di mana sistem dan elemen-elemen sistem lainnya itu dites secara keseluruhan. Next. Nah, untuk bagian ini kita juga memiliki masalah-masalah di mana menurut Tom Bates ya, kita bisa dibagi menjadi 8. Ini 1-4 adalah yang pertama menentukan persyaratan produk jauh sebelum pengujian dimulai. Nah, persyaratan ini harus bisa diukur. Nggak bisa kita ngomong produknya harus baik. Baik itu dari sisi apa sih? Bisa dari sisi nggak ada bug, terus sesuai dengan kemauan. Ya, itu. Terus tujuannya tercapai dengan baik. Nah, itu kan bisa diukur. Dibandingkan kalau misalkan ngomong baik saja gitu atau bagus gitu. Kan itu masih abu-abu ngomongnya. Yang kedua, menetapkan tujuan pengujian secara eksplisit. Kita harus tahu nih kita ngujinya itu apa saja. Yang ketiga adalah memahami penggunaan perangkat lunak, mengembangkan profil untuk masing-masing kategori pengguna. Kita harus cek dulu nih siapa yang pakai software kita. Lalu kita istilahnya role-nya di pengguna ini di dalam software ini apa aja sih, bisa apa aja gitu. Yang keempat adalah mengembangkan rencana pengujian, meningkatkan phase cycle gitu. Jadi phase cycle ini setiap kali ada bug kita cek, kita debugging, dan usahakan tuh tidak yang bug yang sama gitu. Next. Kelima adalah membangun perangkat lunak kuat yang dirancang untuk menguji dirinya sendiri. Yang keenam adalah tinjauan teknis yang efektif sebelum kita uji lagi. Jadi kita lakukan istilahnya mengecekkan kembali. Dan ketujuh adalah tinjauan teknis untuk strategi pengujian, dan ke-8 adalah sebelum testing kita harus ada perbaikan dulu atau maintenance. Next. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh saya. Nah, berikutnya saya akan jelasin tentang testing strategis untuk software konvensional. Nah, tentunya strategi di antara kedua ekstrim. Nah, pada tes strategis itu ada beberapa tahapan, ada 2 tahapan nih. Yang pertama dimulai dengan testing unit atau unit. Habis itu dari unit testing baru ke tes berikutnya. Belum, sabar ya, balik dulu. Balik dulu tolong. Nah, oke, mantap. Nah, sebelum ke unit testing itu setelah itu akan ke integration testing. Apa sih unit testing? Apa sih integration testing? Ayo kita cek. Oke. Jadi pengujian unit ini lebih berfokus pada perangkat lunak, komponen atau modulnya. Dapat dikatakan lebih ke codingnya ya, ke modul perangkat lunaknya itu kayak gimana sih. Lalu kompleksitasnya itu relatif itu tergantung dari pengujian, dan kesalahan itu tergantung ditemukan dibatasi oleh sinyalnya nge-lag. Nah, jadi untuk unit testing ini harus dibatasi oleh ruang lingkup. Kita harus tentuin, variabel-variabel apa aja sih yang membatasi ruang lingkupnya unit testing. Berikutnya itu dan ini itu bisa dilakukan secara paralel jika itu diuji ke komponen itu yang terdiri dari beberapa komponen kayak gitu. Next. Nah, biasanya itu interface modulnya itu diuji untuk memastikan bahwa informasi itu udah ngalir masuk keluarnya itu dengan benar. Jadi di sini itu consideration-nya itu ada beberapa macam. Ada interface, ada local data structures, boundary conditions, independent paths, error handling paths. Itu ada di gambar
tentang local data structures. Nah, local data structure di sini diperiksa itu untuk memastikan bahwa datanya itu yang disimpan itu integritas, maksudnya udah benar. Jadi untuk semua langkahnya itu nggak salah kayak gitu. Berikutnya itu adalah independent parts. Independent parts ini kenapa sih dicek? Biar memastikan bahwa semua pernyataan dalam modul itu telah dijalankan setidaknya satu kali. Jadi nggak ada satu pernyataan pun di dalam modulnya itu yang nggak di ini atau kelewat, nggak ada. Artinya semua itu harus dicek setidaknya satu kali. Dan berikutnya itu adalah boundary conditions. Nah, ini kenapa dicek sih? Untuk memastikan bahwa modulnya itu beroperasi dengan baik pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh si pengujinya, seperti itu. Oke, next-nya. Nah, sedangkan kalau error handling itu diuji setelah kita ngelakuin yang tahap-tahap yang tadi. Tapi sebelum kita ngelakuin tahap-tahap tersebut, kita juga harus ngecek apakah flow dari datanya itu di antara interface modulnya itu udah bagus atau belum. Karena jika data yang masuk dan keluar nggak benar, maka semua tes lainnya itu harus diperdebatkan kayak gitu. Lalu pengujian jalur eksekusi itu merupakan suatu tugas penting selama pengujian unit. Oleh karena itu, kasus uji harus dirancang. Test case-nya itu dibutuhkan agar kita itu tahu ada kesalahan perhitungan kah, ada perbandingan yang salah kah, atau aliran kontrolnya itu udah tepat atau enggak, seperti itu. Next. Pengujian batas. Nah, pengujian batas ini juga adalah salah satu tugas yang penting pada testing unit testing. Nah, biasanya perangkat lunak itu sering gagal pada batasannya. Kenapa? Contohnya nih, kesalahannya itu sering terjadi ketika misalkan elemen ke N dari sebuah array dimensi N diproses. Terus pengulangan ke I itu dari loop dengan I-nya itu melewati melewati batasnya itu ketika nilai maksimum atau minimum yang diizinkan ditemukan. Jadi dia itu ngelewatin batasan yang ada. Nah, desain yang baik itu harusnya dapat mengantisipasi kondisi kesalahan dengan cara meruntuhkan ulang atau menghentikan pemrosesan dengan rapi. Nah, biasanya desain yang baik ini disebut juga sebagai anti-bugging design, seperti itu. Next. Oke, di sini ada beberapa potensi kesalahan yang harus diuji saat melakukan unit testing. Pertama, deskripsi kesalahan itu tidak dapat dipahami. Nah, biasanya karena deskripsinya terlalu ribet dan sebagainya, jadinya kita, ini salahnya apa sih kayak gitu. Yang kedua, kesalahan yang dicatat tidak sesuai dengan kesalahan yang ditemui. Nah, kita harus hati-hati. Kita nyatetnya kalau kesalahannya ini, ya kita itu harus benar nyatetnya. Jangan sampai kita ngelakuin ini ya. Nah, lalu yang ketiga, kondisi kesalahan menyebabkan intervensi sistem sebelum penanganan kesalahan. Nah, kita harus hati-hati karena kesalahan ini sangat berpengaruh terhadap sistem. Kesalahan kecil aja itu bisa berpengaruh dengan sistem besar. Lalu yang berikutnya, pemrosesan kondisi pengecualian yang salah. Nah, if else-nya ini harus hati-hati nih. Nggak boleh sampai if else-nya kebalik dan sebagainya, harus dicek dengan benar. Lalu yang terakhir, 5. Deskripsi kesalahan tidak memberikan informasi yang cukup untuk membantu di lokasi penyebab kesalahan. Jadi, untuk memperbaiki masalah kan tentunya kita harus punya informasi yang cukup. Masalah itu di codingan yang ini loh. Kalau nggak lengkap, informasinya deskripsi nggak lengkap, ya yang mau memperbaiki kesalahannya juga agak bingung kayak gitu. Next. Oke. Nah, berikut ada beberapa prosedur yang biasa dilakukan di unit testing. Nah, unit testing itu biasanya disebut sebagai langkah tambahan dalam coding. Kenapa? Biasanya dia itu dilakukan baik sebelum atau setelah suatu source code atau codingan itu dibuat. Next. Nah, setiap test case itu harus digabungkan dengan serangkaian hasil yang diharapkan, expected output. Jadi dia tuh ujinya bukan cuma test case doang, tapi setiap test case ada expected output. Oleh karena itu dengan demikian kita bisa tahu, oh ada error loh di sini karena hasilnya tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, seperti itu. Nah, dalam kebanyakan aplikasi, driver itu tidak lebih dari sebuah program utama yang menerima data test case, meneruskan data tersebut ke komponen dan cetak hasil yang relevan. Nah, itu penjelasan singkat mengenai driver. Apa sih itu driver kayak gitu. Lalu, apa sih itu staff? Nah, staff itu
berfungsi untuk menggantikan modul yang berada di bawah komponen yang akan diuji. Dan yang terakhir itu adalah dummy subprogram. Nah, interface antarmuka, modul interface antarmuka bawahan, sehingga dapat melakukan manipulasi data yang seminimal mungkin, lalu mencetak verifikasi entry, dan juga mengembalikan kontrol ke modul yang mengalami pengujian atau pengecekan seperti itu. Next. Oke, berikutnya dijelaskan oleh Cele dan Iki. Oke, kalau tadi kita udah dengar tentang unit testing, berarti sekarang kita akan masuk ke integration testing strategis. Nah, integration testing strategis ini didefinisikan itu sebagai jenis pengujian di mana modul perangkat lunak atau software itu diintegrasikan secara logis dan dites atau diuji sebagai suatu kelompok. Nah, tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengekspos cacat dalam interaksi antara modul perangkat lunak ketika diintegrasikan. Nah, boleh next. Nah, salah satu bagian dari integration testing itu adalah top-down integration, di mana itu adalah metode di mana pengujian integrasi dilakukan dari atas ke bawah mengikuti aliran kendali sistem perangkat lunak. Nah, modul tingkat yang lebih tinggi itu bakal diuji terlebih dahulu, dan kemudian modul yang ada di tingkat bawah baru diuji. Lalu diintegrasikan untuk memeriksa fungsionalitas perangkat lunak. Nah, ada yang namanya step. Step itu digunakan untuk pengujian ketika beberapa modul belum siap. Nah, terus kita perlu tahu juga nih, proses integrasi itu dilakukan dalam beberapa langkah. Itu ada 5 langkah ini. Nah, yang pertama, yaitu ada modul kontrol utama atau main control itu yang digunakan sebagai driver test dan stop itu diganti untuk semua komponen yang secara langsung berada di bawahnya. Biasanya modul kontrol utama itu di paling atasnya. Nah, terus yang keduanya, tergantung dari kita milihnya pendekatan integrasi yang mana. Bisa yang depth atau breadth first. Nah, setelah itu, stop bawahnya itu diganti satu persatu dengan komponen aktualnya nanti. Nah, setelah itu yang ketiga. Ketiga itu dia pengujian dilakukan karena setiap komponen itu udah terintegrasi dari proses yang kedua. Nah, lalu yang keempat nih, langkah yang keempat itu setelah menyelesaikan setiap rangkaian pengujiannya, step lain itu akan diganti dengan komponen yang sebenarnya. Nah, lalu yang terakhir itu baru bisa kita melakukan pengujian regresi atau regression testing. Boleh next. Nah, sekarang kita perlu tahu nih masalah-masalah apa yang terkait dalam pengujian dengan pendekatan top down. Nah, yang pertama itu ada masalah pertamanya itu adalah pendekatan top down ini adalah pendekatan pengujian integrasi yang incremental, di mana kondisi pengujian itu sulit untuk dibuat. Nah, lalu yang kedua nih, ketika serangkaian kesalahan terjadi, nah, koreksinya itu sulit dilakukan karena penyebabnya yang terisolasi. Nah, lalu yang ketiga, program-program itu diperluas menjadi berbagai modul, dikarenakan kita rada sulit atau dimengertinya agak susah lah. Terus yang keempat masalahnya, jika kesalahan sebelumnya diperbaiki, maka kan yang baru nanti kan dibuat. Terus proses ini akan terus berlanjut. Nah, ini seperti infinite looping atau putaran tak terbatas. Boleh next. Nah, yang kedua dari integration itu ada bottom up integration. Bottom up integration ini adalah strategi di mana modul tingkat bawah itu diuji terlebih dahulu. Nah, modul yang diuji ini kemudian digunakan lebih lanjut untuk memfasilitasi pengujian model tingkat yang lebih tinggi. Terus berlanjut hingga semua modul di tingkat atas itu udah diuji semua. Nah, setelah modul tingkat bawah diuji dan diintegrasikan, maka modul tingkat berikutnya terbentuk. Nah, ini ada strategi dari integrasi bottom up. Nah, dari langkah yang pertama nih, ada low level komponen yang digabungkan ke dalam cluster yang menjalankan sebuah subfungsi perangkat lunak tertentu. Nah, terus yang langkah keduanya, ada sebuah driver yang ditulis mengkoordinasikan input dan output kasus tes atau test case ya. Terus langkah yang ketiga itu clusternya diuji. Setelah diuji, driver dihapus dan cluster digabungkan ke atas dalam struktur program. Boleh next lagi. Nah, terus yang ketiga ada regression testing. Sebentar. Regression itu didefinisikan
sebagai jenis pengujian perangkat lunak untuk memastikan bahwa program atau perubahan kode itu yang terbaru ya, itu tidak mempengaruhi fitur-fitur yang ada. Nah, rangkaian-rangkaian dari regression test itu bersih dari 3 kelas kasus atau 3 kelas test case ya yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada test case yang representatif yang menjalankan semua fungsi perangkat lunak. Nah, terus ada test case yang kedua yang berfokus pada fungsi perangkat lunak yang mungkin terpengaruh oleh perubahan tersebut. Nah, yang ketiga, tes yang berfokus pada komponen perangkat lunak yang telah diubah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi ini adalah smoke testing. Jadi smoke testing itu pendekatan integration testing yang umumnya digunakan saat produk software itu masih di-develop. Next. Nah, aktivitas yang dilakukan itu ada 3. Yang pertama, itu software komponen yang sudah ditranslate ke dalam code, itu diintegrasikan menjadi sebuah build. Nah, build itu meliputi semua data files, library, reusable modules, dan engineered komponen yang diperlukan untuk mengimplementasikan satu atau lebih product function. Nah, yang kedua, serangkaian pengujian yang dirancang untuk mengekspos kesalahan yang akan membuat build tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Dan yang ketiga, build yang terintegrasi dengan build lain dan keseluruhan produk dalam bentuk yang sekarang ini, itu selalu diuji dengan smoke testing setiap hari. Next. Nah, keuntungan dari smoke testing itu, resiko integrasi dapat diminimalkan. Terus kualitas dari produk akhir itu akan meningkat, diagnosis error dan perbaikan itu dapat disederhanakan, dan kemajuan lebih mudah dinilai atau dilihat. Oke, bisa balik ke slide sebelumnya. Nah, kan kalau tadi itu tes strategisnya itu konvensional ya, untuk software konvensional. Gimana kalau software object oriented yang menerapkan metode prinsip object oriented. Nah, pertama kita bahas dari unit testing dulu. Nah, kita tahu bahwa perangkat lunak yang menerapkan object oriented ini pastinya konsep tentang unit itu berubah, di mana di dalam itu ada proses enkapsulasi data yang mendorong definisi kelas ataupun objek itu, yang berarti bahwa setiap kelas itu bisa memiliki lebih dari satu atribut dan operasi dengan sistem object oriented ini. Nah, karena kelas dapat berisi lebih dari satu operasi yang berbeda, dan operasi tersebut mungkin juga ada yang bagian dari kelas yang berbeda. Oleh karena itu, unit testing pada object oriented tentunya berbeda dengan unit testing pada konvensional. Oleh karena itu, pengujian kelas untuk perangkat lunak OO itu object oriented setara dengan pengujian unit untuk perangkat lunak konvensional. Nah, itu setara, tetapi tidak seperti pengujian unit perangkat lunak konvensional yang tadi, yang cenderung itu berfokus kepada detail algoritmenya, modulnya, data flow-nya, seperti itu. Tetapi lebih berfokus itu kepada operasi yang ada pada setiap kelas dan behavior dari kelas-kelas tersebut, seperti itu. Next. Oke. Nah, kalau tadi unit testing di konsep object oriented, sekarang integration testing di object oriented. Nah, karena Linux itu berorientasi object oriented, tidak memiliki struktur kontrol hierarki yang jelas. Oleh karena itu, strategi integrasi top down yang tadi udah dijelasin ataupun bottom up itu dapat dikatakan maknanya itu jadi berkurang. Maksudnya fungsinya jadi berkurang. Oleh karena itu ada 2 strategi berbeda untuk melakukan integration testing sistem oriented. Yang pertama pengujian yang berbasis thread dengan cara mengintegrasikan sekumpulan kelas yang diperlukan untuk merespon suatu masukan, suatu input atau event dalam sebuah sistem. Sedangkan yang kedua itu ada juga yang disebut pengujian berbasis penggunaan. Nah, ini adalah dengan cara memulai membangun sebuah sistem dengan menguji kelas-kelas tersebut.
dimulai dari kelas-kelas independen, bukan kelas independen ya. Dengan menggunakan kelas independen itu menggunakan server kelas yang sangat sedikit seperti itu. Next, bisa balik ke topik tadi. Oke. Kemudian untuk tes strategis untuk web apps itu yang pertama model konten untuk web aplikasi ditinjau untuk mengungkap kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu model antarmuka ditinjau supaya untuk memastikan bahwa semua kasus tersebut penggunaannya dapat ditampung. Yang ketiga, model desain untuk web aplikasi ini ditinjau untuk mengungkapkan kesalahan navigasi. Yang keempat, antarmuka pengguna diuji untuk mengungkapkan kesalahan dalam presentasi serta navigasi mekanika. Dan yang terakhir, setiap komponen fungsional diuji unit. Kemudian selanjutnya yaitu navigasi di seluruh arsitektur juga diuji. Yang ketujuh, web apps ini juga diimplementasikan dalam berbagai konfigurasi lingkungan yang berbeda serta diuji kompatibilitasnya dengan setiap konfigurasi. Selanjutnya, uji keamanan juga dilakukan supaya tujuannya itu untuk mengeksploitasi kerentanan di web aplikasi atau di dalam lingkungannya. Kemudian ada tes kinerja yang dilakukan. Selanjutnya yaitu web aplikasi ini diuji oleh populasi pengguna akhir yang dikontrol dan dipantau. Hasil interaksi yang telah diuji tersebut mereka dengan sistem dievaluasi kesalahannya. Kemudian ada tes strategi untuk mobile aplikasi. Yang pertama yaitu pengujian pengalaman pengguna. Penggunaan ini melibatkan di awal proses pengembangan untuk memastikan bahwa aplikasi seluler sesuai dengan kegunaan dan aksesibilitas harapan pemangku kepentingan pada semua perangkat yang didukung. Yang kedua yaitu pengujian kompatibilitas perangkat. Penguji memverifikasi bahwa aplikasi seluler tersebut berfungsi dengan benar pada semua kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Yang ketiga yaitu pengujian kinerja. Penguji memeriksa persyaratan non-fungsional yang unik untuk perangkat seluler. Misalnya waktu kita mengunduh, kecepatan prosesor, kapasitas penyimpanan, ketersediaan daya. Kemudian ada pengujian konektivitas. Penguji ini memastikan bahwa aplikasi seluler dapat mengakses apapun jaringan atau layanan web yang dibutuhkan, serta dapat mentolerir lemah atau terputusnya akses jaringan. Selanjutnya ada pengujian keamanan. Penguji memastikan bahwa aplikasi mobile tersebut tidak berkompromi sesuai dengan persyaratan privasi atau keamanan penggunanya. Kemudian yang keenam, menguji tidak in the wild. Aplikasi ini diuji dalam kondisi realistis pada aktual perangkat pengguna di berbagai lingkungan jaringan yang ada di seluruh dunia. Dan yang terakhir yaitu pengujian sertifikasi. Pengujian sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi mobilenya dapat memenuhi standar yang didirikan oleh toko aplikasi yang akan didistribusikannya. Sekian pemaparan presentasi dari kami. Terima kasih. Sudah selesai, Bu. Bu.
Bu Irma, maaf, apa boleh lanjut ke kelompok 2? Lanjut aja sih. Ido dilanjut aja kali ya. Udah masuk ya teman-teman ini. Oke. Boleh, Janet silakan dimulai aja. Slideshow dulu, Joy. Oh iya, sorry. Belum di slideshow. Udah kan? Oh ya, yaudah nggak ke slideshow sih, cuman nggak apa-apa. Sorry, gue share ke ini. Sorry, gue ulang. Oke. Ya. Selamat sore Bu Irma dan teman-teman. Jadi di kelompok 2 ini kita akan membahas object oriented testing. Lanjut. Untuk pendahuluannya, jadi proses uji coba object oriented system itu dimulai dengan meninjau ulang OOAD-nya, OOAD models. Nah, ketika sebuah program telah dituliskan, object oriented testing dimulai dengan menguji in the small dengan class testing. Class testing itu ada class operation dan juga collaborations. Nah, ketika kelas-kelas tersebut diintegrasikan menjadi sebuah subsistem, maka masalah kolaborasi kelas akan diketahui. Terakhir, use case dari model OOA digunakan untuk menemukan kesalahan validasi software. Nah, di sini ada hubungannya OOT itu dengan uji coba software konvensional. OOT sama uji coba software konvensional itu sebenarnya mirip dalam hal kasus uji yang akan dibangun untuk melatih kelas-kelas yang ada dan kolaborasi antar kelasnya juga perilakunya. Nah, kalau misalkan OOT dengan uji coba software konvensional itu berbeda penafsiran dari model OOA dan OOD yang telah dibangun. Nah, selanjutnya itu ada object oriented testing activities. Jadi di object oriented testing ini ngapain aja? Yang pertama itu ada meninjau ulang model OOA dan OOD, lalu uji coba kelas setelah penulisan program sumber, lalu ada uji coba integrasi dalam subsistem, lalu uji coba integrasi subsistem yang telah ditambahkan ke dalam sistem, lalu yang terakhir ada uji coba validasi berdasarkan OOA use case. Lanjut, itu uji coba model OOA dan OOD. Nah, OOA dan OOD ini tidak dapat diujikan, tetapi dapat ditinjau ulang untuk ketepatannya dan juga konsistensinya. Lanjut, untuk ketepatan model OOA dan OOD itu ada dua, itu ada sintaktik sama semantik. Nah, kalau sintaktik ini ditetapkan dengan memastikan bahwa keperluan pemodelan dan konversi simbolisme telah digunakan. Lalu semantik ini berdasarkan pada ketepatan model dengan sumber masalah di dunia nyata. Lanjut, untuk konsistensinya. Nah, konsistensi dari OOA dan OOD model ini 4, yang nilai model CRC dan diagram hubungan antar proyek, lalu meninjau desain sistem, lalu model objek, tes terhadap jaringan relasi objek, lalu periksa rincian spesifikasi algoritma yang digunakan untuk melaksanakan operasi konvensional menggunakan teknik inspeksi. Baik, untuk selanjutnya adalah topik mengenai... Baik, untuk selanjutnya mengenai OO testing strategisnya. Nah, untuk object oriented testing strategis di sini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah unit testing, kedua integration testing, dan yang
ketiga adalah validation testing. Nah, unit testing dan integration testing sebelumnya sudah dibahas oleh kelompok 1, tetapi di sini kami akan mencoba mengulang lagi mengenai bagian object oriented-nya. Nah, membahas tentang object oriented programming, kita tentu tahu bahwa ada beberapa konsep yang hakiki di object oriented, yaitu ada enkapsulasi, ada abstraksi, ada polymorphism, ada juga inheritance, dan lain sebagainya. Nah, di unit testing ini kita akan melakukan pengecekan atau pengujian terhadap unit terkecil yang ada di konsep-konsep OOP tersebut. Nah, unit terkecilnya itu apa sih? Unit terkecil itu adalah kelas, di mana di sini enkapsulasi dan abstraksi dari kelas itu akan dicek satu persatu. Jadi di sini kita melakukan pengecekan terhadap keseluruhan dari kelas, terus juga, tapi di sini belum masuk ke hubungan antar kelasnya. Jadi di sini masih mengecek di dalam satu kelasnya. Seperti itu. Nah, apa aja sih yang dicek di unit testing ini? Yang dicek di unit testing ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah operasi-operasi dalam kelasnya. Terus juga ya atribut kelasnya, apakah ada yang redundan dan tidak digunakan, tidak diperlukan. Terus juga yang ketiga adalah kita mendesain dari kelasnya untuk dapat menghadapi segala kemungkinan. Misalkan kalau dari kelas user itu jangan sampai lupa dibuatkan semua requirement yang bisa dilakukan oleh si user. Terus juga tadi kan membahas tentang enkapsulasi. Nah, di sini diharapkan di OO testing ini setiap kelas dan komponen hakikinya itu berada di bawah sekuritas yang baik maksud saya. Nah, terus untuk metode yang diterapkan untuk unit testing ini ada macam-macam ya. Tapi yang paling sering digunakan ada 3. Yang pertama adalah fault testing. Fault testing ini mengecek apakah komponennya ini error atau kelas ini mengalami kesalahan yang tidak diperlukan. Terus juga random testing. Random testing ini diberikan input secara random, nanti outputnya apa. Terus yang ketiga adalah partisi. Nah, ketiganya akan dijelaskan di bagian belakang. Saya akan lanjut ke integration testing, di mana integration testing di sini dimaksudkan untuk melakukan testing atau pengecekan dari komponen-komponen kelas yang telah kita uji secara unit. Nah, di integration testing ini ada beberapa pengujian. Yang pertama adalah thread. Thread itu thread di sini bukan dari Java yang kita tahu. Nah, thread di sini adalah aliran dari program kita. Itu jalannya itu kerjasama antar kelasnya itu baik apa enggak sih gitu. Nah, terus untuk tahap pengujian yang selanjutnya ada use testing. Nah, use testing di sini adalah kita memeriksa dari segi coupling antar kelas dan timbal balik antara data yang digunakan itu apakah sudah terintegrasi atau belum. Nah, di tahap use ini kita lebih cenderung menerapkan white box testing. Jadi kita benar-benar ngecek banget dari sintaks dan semantiknya. Terus yang ketiga ada cluster. Untuk membangun program itu kan kita pasti ngebuat CRC-nya, CRC card-nya. Nah, untuk cluster ini seperti yang tadi dijelaskan oleh kelompok 1, bahwa ada top down dan bottom up itu nanti dicek apakah setiap dari CRC-nya itu udah tergambarkan di code kita gitu loh. Nah, terus untuk catatan bahwa program yang baik, object oriented programming yang baik itu integrasinya pasti kuat. Demikian. Terus untuk validation testing ini mirip seperti acceptance testing, di mana kita itu mengecek aja. Kita melakukan cross check apakah requirement yang hendak kita capai itu udah masuk semua belum sih ke code kita atau program kita gitu. Nah, ini di validation testing ini lebih menerapkan banyaknya ke black box testing, khususnya untuk object oriented programming. Nah, terus juga ada beberapa isu nih. Ini info tambahan aja bahwa ada beberapa permasalahan yang muncul di mana untuk konsep inheritance itu agak susah untuk dilakukan testingnya. Itu dilakukan testingnya di integration testing, di mana
Karena kan ada beberapa yang kayak override atau overload itu bakal masuknya ke hubungan antara kelasnya. Jadi di clustering sana. Kayak gitu. Terus ya, demikian yang bisa saya sampaikan dari OO testing strategi. Selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok saya. Lalu selanjutnya ada test case design for OO software. Di sini tuh ada beberapa tahap. Yang pertama itu, setiap kasus itu harus dapat diidentifikasikan secara unik dan secara eksplisit, dihubungkan dengan kelas-kelas yang akan diujikan. Lalu yang kedua, kita juga harus menetapkan kegunaan dari setiap uji cobanya. Yang ketiga, kita juga harus menuliskan langkah-langkah uji coba untuk setiap uji coba yang disertakan. Di antaranya tuh ada menuliskan tahapan uji coba untuk setiap objek yang disertakan, lalu menuliskan pesan-pesan dan operasi yang dijalankan sebagai konsekuensi dari uji coba, lalu menuliskan eksepsi yang muncul ketika suatu objek diuji coba, kemudian kondisi eksternal yang memerlukan perubahan untuk uji coba tersebut, dan yang terakhir, informasi tambahan lainnya yang diperlukan untuk memahami atau mengimplementasikan uji coba tersebut. Lalu di yang keempat, uji coba struktur permukaan dan struktur dalam. Ini itu nama lainnya dari testing surface structure dan deep structure. Uji coba struktur permukaan itu maksudnya melatih struktur yang tampak oleh pengguna akhir, yang seringkali melibatkan pengamatan dan mewawancari pengguna karena mereka memanipulasi objek sistem. Lalu untuk testing deep structure itu melatih struktur project internal seperti ketergantungan, perilaku, dan mekanisme komunikasi yang ada sebagai bagian dari sistem dan desain objek. Berikutnya dari testing methods ada 3. Yang pertama ada fault-based testing. Pada fault-based testing ini, objek fault-based testing pada sistem object-oriented adalah mendesain testing yang besar kemungkinannya untuk menemukan error yang masuk akal. Kenapa kita harus menemukan error yang masuk akal? Karena produk atau sistem harus menyesuaikan dengan persyaratan pelanggan atau customer kita. Lalu untuk menentukan apakah ada kesalahan ini, uji kasus yang dirancang itu harus menggunakan desain atau code. Contoh code-nya itu mungkin sering kita temui, yaitu seringkali membuat kesalahan dalam menentukan suatu batasan ketika kita coding. Lalu yang kedua, ada class testing and class hierarchy. Untuk class testing sendiri itu sebenarnya mirip dengan testing software konvensional, tapi nggak sama karena yang konvensional itu kan cenderung berfokus pada data-data algoritma dan data yang mengalir pada interface modul. Sedangkan class testing pada software object oriented ini dikendalikan oleh operasi yang dienkapsulasi oleh kelas dan tingkah laku keadaan dari kelas. Lalu untuk the class hierarchy sendiri itu, pewarisan sifatnya itu tidak menghapuskan kebutuhan akan testing yang mendalam terhadap semua kelas yang diperoleh. Pada dasarnya, pewarisan dapat benar-benar merumitkan proses testing. Jadi sebenarnya itu tuh dengan kita meniadakan pewarisan ini tuh malah membuat prosesnya itu menjadi makin sulit. Semakin baik desain object oriented itu, berarti semakin besar juga overlap-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke belum Joy. Oh iya sorry. Yang ketiga itu ada skenario based test design. Jadi testing ini tuh apa sih? Testing ini tuh kita berkonsentrasi dengan apa aja sih yang bisa dilakukan oleh pengguna atau user, tapi kita nggak berfokus kepada produk atau aplikasinya. Jadi gimana sih testing ini? Testing ini tuh biasanya kita menggunakan use case buat menentukan apa aja sih yang bisa dilakukan user. Kemudian dari apa aja yang bisa dilakukan user itu kita terapin sebagai pengujiannya. Nah, pengujian skenario base ini tuh cenderung memeriksa banyak subsistem dalam suatu pengujian tunggal. Nah, itu corresponding sama kayak sequence diagram. Nah, di testing ini juga kita tuh mau menemukan kesalahan yang muncul ketika pengguna berinteraksi dengan
softwarenya. Jadi pas pengujian kan user coba softwarenya, itu kita mau nemuin kesalahannya biar bisa diperbaiki. Seperti itu. Terus next. Oke, sekarang kita ke object oriented testing methods. Yang pertama itu random testing. Jadi random testing ini tuh apa sih? Jadi dia tuh seperti kayak random ya, jadi kayak permutasi kombinasi data. Nah, itu random testing ini tuh merupakan teknik pengujian dari black box software di mana program diuji dengan menghasilkan input acak dan independen. Lalu hasil output dari random testing ini itu dibandingkan dengan spesifikasi software untuk memverifikasi bahwa uji outputnya itu lulus atau gagal ya. Terus langkah-langkah random testing itu seperti ini. Jadi pertama tuh kita identifikasi dulu operasi apa sih yang mungkin dari sebuah kelas. Terus yang kedua tuh definisikan batasan penggunaannya. Jadi gangguan-gangguannya. Terus ketiga itu identifikasi urutan uji coba minimum. Jadi kita tentuin minimum tuh minimum percobaannya berapa kali testingnya. Terus yang keempat itu kita buat beberapa variasi urutan uji coba yang random. Ya, seperti itu. Terus berikutnya dilanjutkan teman saya. OOT method selanjutnya adalah partition testing. Inti dari partition testing adalah menghilangkan sejumlah test case yang dibutuhkan untuk menguji sebuah kelas. Partition testing sendiri terbagi menjadi 3. Pertama adalah state-based partition testing. Inti dari state-based partition testing adalah uji coba didesain sehingga operasi yang menyebabkan perubahan state diujikan secara terpisah dari yang tidak. Yang kedua, attribute-based partition testing. Intinya, uji coba didesain sehingga operasi yang menggunakan atau melakukan modifikasi terhadap atribut akan diuji terpisah dengan yang tidak menggunakan atau memodifikasi atribut. Selanjutnya, yang ketiga ada kategori-based partition testing. Intinya, operasi yang akan diuji dikategorikan berdasarkan fungsi yang dilakukannya. Seperti contoh pada slide, misalnya kita ingin membagi menjadi 4 kategori, yaitu berdasarkan fungsi yang melakukan komputasi, inisialisasi, terminasi, dan query. OOT method selanjutnya adalah interclass testing. Inti dari interclass testing adalah menguji kolaborasi antar kelas. Seperti contoh yang ada di slide, itu merupakan contoh diagram kolaborasi antar kelas pada aplikasi banking. Adapun langkah-langkah untuk menghasilkan test case pengujiannya adalah yang pertama, untuk setiap kelas, gunakan daftar operasi kelas untuk menghasilkan serangkaian urutan pengujian acak. Operasi tersebut akan mengirim pesan ke kelas server lain. Selanjutnya, untuk setiap pesan yang dibuat yang sudah kita buat tadi, tentukan kelas kolaborator dan operasi terkait di objek server. Selanjutnya, untuk setiap operasi di objek server yang telah dipanggil oleh pesan yang dikirim dari objek klien, tentukan pesan yang dikirimkan. Dan yang terakhir, untuk setiap pesannya, tentukan tingkat operasi berikutnya yang dipanggil, dan gabungkan ini ke dalam urutan pengujian. Next. OOT method yang terakhir adalah behavior testing. Testing ini merupakan pengujian yang menggunakan state transition diagram sebagai model yang mempresentasikan perilaku dinamis dari suatu kelas. Seperti gambar pada slide, tes yang akan kita rancang harus mencakup semua state. Dengan kata lain, urutan operasi harus menyebabkan kelas account melakukan transisi untuk melalui semua state yang diizinkan. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai object oriented testing. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Oke. Yang tadi, sorry ya, tadi ada panggilan mendadak, jadi agak ke skip. Next aja. Nanti saya kasih pendapatnya di akhir semuanya.
Bentar ya, Bu. Halo. Oke, selamat sore Ibu dan teman-teman. Jadi, maaf, belum di... Oke, selamat sore Ibu dan teman-teman. Jadi, kelompok kami akan membahas tentang high order testing atau testing tingkat tinggi. Nah, langsung aja untuk ke artinya. Nah, apa sih high order testing itu? Jadi high order testing itu merupakan next step dari modul testing. Jadi seperti yang kita ketahui, testing itu testing suatu web atau aplikasi yang baru diciptakan itu bukan hanya sekali, tapi melalui banyak tahap. Nah, high order testing ini jadi memerlukan orang ketiga ataupun klien-klien ataupun orang-orang yang disuruh untuk melakukan testing terhadap aplikasi yang kita buat. Nah, selanjutnya untuk apa sih sebenarnya apa untungnya kita melakukan high order testing ini? Nah, yang pertama itu untuk mengecek suatu program desain apakah sesuai dengan apakah ada bug atau sesuai. Nah, jika ada bug atau kesalahan-kesalahan maka langsung dibenarkan. Nah, yang kedua itu adanya external spesifikasi untuk melakukan pengecekan terhadap fungsi-fungsi dari aplikasi tersebut. Nah, yang ketiga itu adanya objective specified itu untuk mengecek proses-proses fungsi-fungsi sudah itu performa dari aplikasi yang kita buat, dari sistemnya, dari codingannya, apakah aplikasi atau web itu berjalan. Nah, itu dicek semua. Nah, yang keempat itu adanya requirements as specified by user. Jadi kita itu mengecek apakah aplikasi atau web ini itu sesuai dengan tujuan yang kita berikan kepada klien. Misalnya kita ada klien, jadi apakah sesuai dengan tujuan awal yang telah kita sepakati dengan klien-klien. Selanjutnya ini adalah apa aja sih tes-tes yang termasuk oleh high order testing. Next. Nah, yang pertama itu ada sistem testing. Jadi, sistem testing sendiri itu adalah suatu pengujian yang memvalidasi software itu secara menyeluruh dan terintegrasi. Tujuan dari sistem testing sendiri itu untuk menganalisis keseluruhan software sehingga suatu celah itu yang menyebabkan kesalahan dapat diidentifikasi. Nah, ada tipe-tipe sistem testing. Yang pertama ini ada usability testing. Jadi, menguji kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Kemudian ada yang kedua load testing, yaitu menguji software dari kayak data-data yang berat gitu yang menyebabkan software ini mengalami penurunan kualitas. Yang ketiga ada regression testing. Regression testing ini dilakukan untuk memastikan bahwa pada saat dilakukan pengembangan itu nggak ada bug yang baru tuh muncul. Kemudian ada recovery testing, dilakukan untuk memastikan bahwa software yang dihasilkan ini tuh adalah software yang handal dan dapat memulihkan data ketika terjadi suatu kerusakan. Yang kelima ada migration testing, jadi dilakukan untuk memastikan bahwa ketika terjadi perubahan infrastruktur sistem, software ini tidak mengalami masalah. Dan yang keenam, yaitu hardware and software testing ini, jadi dia memfokuskan pengujian pada interaksi softwarenya dan hardwarenya. Next.
Selanjutnya yang kedua ini ada recovery testing. Jadi pengertiannya itu adalah pengujian software untuk memastikan suatu software ini dapat berjalan atau mengatasi kerusakan-kerusakan yang terjadi. Tujuannya ini untuk menentukan apakah suatu software dapat dijalankan atau dapat bekerja setelah terjadi kerusakan atau gangguan-gangguan, baik dari masalah internal maupun eksternal. Nah, contoh dari testingnya ini misalnya kita membuat sistemnya ini melakukan pengunduhan data menggunakan jaringan Wi-Fi. Kemudian, setelah beberapa saat kita coba memutuskan sambungan. Nah, setelah itu kita sambungkan kembali jaringannya. Nah, kita tuh harus mengecek apakah pengunduhan data tersebut tuh dilanjutkan atau tidak. Kalau misalnya dia masih bisa melanjutkan, berarti software ini tuh memiliki recovery yang baik. Selanjutnya, keuntungan dari recovery testing yang pertama meningkatkan kualitas sistemnya. Yang kedua, mengurangi resiko kegagalan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja sistem. Jadi sistem dapat bekerja lebih baik jika terjadi kegagalan. Selanjutnya ini ada kerugiannya. Jadi proses pengujian ini membutuhkan waktu yang lama. Kayak yang pertama ini kita memikirkan kayak masalah-masalahnya, kayak test case-nya itu apa aja. Terus yang kedua, hasilnya, kalau misalnya hasilnya ini dia itu nggak bisa menangani kegagalan tersebut, otomatis kita harus memperbaiki sistemnya lagi. Nah, yang kedua ini harus mempersiapkan penguji yang baik. Jadi, dalam recovery testing ini, orang yang menguji ini harus benar-benar orang yang paham, sehingga pengujian itu bisa dilakukan dengan benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ini security testing. Jadi di pengujian ini, pengujian software ini bertujuan untuk mengecek adakah kerentanan di sistem dan menjamin kalau keamanan data-datanya itu terjamin. Ini ada 7 tipe security testing. Yang pertama itu vulnerability scanning. Jadi ini merupakan scanning otomatis untuk ngecek kerentanan yang ada di sistem. Yang kedua itu adalah security scanning. Ini tujuannya untuk mencari kelemahan yang ada di jaringan atau yang ada di sistemnya. Ini bisa dilakukan secara manual ataupun secara otomatis. Yang ketiga itu adalah penetration testing. Jadi ini merupakan simulasi seakan-akan tuh ada hacker yang nyerang sistem itu, ntar respons sistemnya gimana. Nah, yang keempat itu risk assessment. Jadi risk itu dibagi jadi 3. Ada yang low, ada yang medium, sama yang high. Nah, di risk assessment ini tujuannya untuk mengurangi risk yang ada di sistem. Yang kelima merupakan security auditing. Jadi ini merupakan pengecekan secara internal pada aplikasi ataupun pada operating sistemnya untuk mencari defect-defect apa yang ada di bagian security-nya. Yang keenam itu ethical hacking. Jadi ethical hacking itu beda sama malicious hacking. Jadi kalau si ethical hacking ini, dia fokusnya untuk cari kelemahan di sistem itu tuh apa sih buat nge-expose gitu, nge-expose kelemahannya apa. Yang ketujuh itu adalah posture assessment. Jadi ini merupakan penggabungan dari security scanning, risk assessment, dan ethical hacking. Kenapa itu digabung? Tujuannya itu untuk memastikan keamanannya itu secara menyeluruh. Next. Next. Oke, selanjutnya itu stress testing. Jadi stress testing ini merupakan pengujian pada software untuk mengetahui ketahanan dan stabilitas dari software tersebut, terutama pada kondisi yang nggak normal. Di stress testing ini ada 5 jenis. Yang pertama itu server client stress testing. Jadi testingnya ini dilakukan oleh semua klien yang ada di server. Yang kedua, product stress testing. Jadi ini tujuannya itu untuk nemuin defect yang berkaitan dengan pemblokiran data, kalau ada masalah jaringan, sama kinerja dari sistemnya. Yang ketiga itu transaction stress testing. Ini dilakukan pada 1 atau lebih transaksi antar 2 atau lebih aplikasi. Yang keempat itu adalah systematic stress testing. Jadi ini menguji sistem yang berjalan di server yang sama. Tujuannya itu untuk nemuin defect ketika ada satu data aplikasi ini memblokir aplikasi lainnya.
Yang kelima itu adalah analytical stress testing. Pengujian ini tuh dilakuin pada kondisi yang abnormal, kondisi yang jarang terjadi gitu. Misalnya kayak ada misalnya kayak online shop gitu, flash sale, itu kan bisa aja banyak user sekaligus gitu mau akses itu, ntar kelihatan gitu ketika banyak user yang sekaligus akses, apakah akan ngedown atau masih bisa jalan gitu. Dan ini adalah step-stepnya untuk stress testing. Yang pertama itu planning the stress test. Jadi kita rencanain dulu mau pakai tipe yang mana gitu ya, sesuai sama yang emang kita mau telusuri gitu. Yang kedua itu create automation script. Yang ketiga script execution. Jadi apa yang testingnya udah kita pilih, yang udah kita tentuin, kita bikin, itu diterapin ke software kita. Yang keempat itu result analysis. Jadi kita ngecek setelah dilakukan eksekusi itu hasilnya kayak gimana, apakah sesuai ataukah ternyata ditemuin defect gitu, atau temuin error, temuin kerentanan gitu maksudnya ada kesalahan gitu misalnya di sistemnya. Terus yang terakhir itu adalah tweaking and optimization. Jadi kalau udah tahu, oh masalahnya ini, kelemahannya ini, ya udah terus diperbaiki. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan performance testing. Jadi performance testing ini merupakan proses untuk menguji batas ketahanan dan kestabilan sistem, serta bagaimana sistem dapat bekerja kembali setelah terjadi down dalam kondisi load yang tinggi. Hasil pengujiannya itu biasanya berupa jumlah virtual user, transaksi per detik, error rate, rata-rata lama waktu respon, dan lain-lain. Ini merupakan tahapan performance testing. Yang pertama, menentukan load testing tool. Contoh load testing tool itu JMeter, Gatling, dan Lotus. Yang kedua, menyusun skenario. Skenario itu disusun berdasarkan kebutuhan dari bisnis, biasanya menggambarkan kondisi high peak atau event promosi lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan sistem atau aplikasi dalam menghadapi kondisi tersebut. Yang ketiga, menggunakan APM. APM atau App Performance Monitoring dapat mempermudah pencarian dari sistem atau aplikasi yang menyebabkan error atau rendahnya performance. Yang keempat, ada menyiapkan server untuk keperluan distributed testing. Distributed testing yang dimaksud itu merupakan proses load testing yang akan dilakukan oleh lebih dari satu server secara simultan. Hal ini diperlukan karena cenderung terdapat batasan jumlah virtual user yang dapat disediakan oleh server. Selanjutnya, melakukan load testing dan stress testing. Cara untuk menjalankan load testing dan stress testing itu mirip. Perbedaannya itu terletak pada jumlah virtual user. Kalau load testing itu akan menjalankan angka maksimum virtual user tanpa terjadi gangguan pada sistem atau aplikasi, sementara stress testing akan menjalankan virtual user yang melebihi angka maksimum hingga terjadi down pada sistem atau aplikasi dan biasanya dijalankan dengan durasi yang lebih panjang. Yang terakhir ada analisa hasil. Hasil dari testing biasanya terdapat log-log disertai dengan tampilan dashboard yang terdiri dari chart dan table. Selanjutnya. Next. Selanjutnya ada function testing. Function testing adalah pengujian yang dilakukan untuk memeriksa fungsi-fungsi dalam aplikasi software yang sedang dibangun. Contohnya itu fungsi button save, edit, atau delete. Seorang penguji harus bisa membuktikan bahwa record tersebut benar berjalan sesuai fungsinya masing-masing. Ini merupakan bagian dari function testing, ada 5. Yang pertama unit testing. Unit testing itu pengujian untuk mengisolasi tiap-tiap bagian program dan mengecek setiap bagian tersebut apakah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Yang kedua ada integration testing. Itu pengujian untuk membuat kombinasi dari bagian-bagian aplikasi untuk menentukan apakah bagian tersebut bisa berjalan benar secara bersamaan. Selanjutnya ada sistem testing. Merupakan pengujian secara keseluruhan untuk mengetahui apakah sistem secara menyeluruh sudah sesuai dengan standar kualitas atau belum. Yang keempat, regression testing merupakan
testing untuk mengatasi revisi sehingga tidak ada masalah baru yang ditimbulkan dari pengujian software sebelum-sebelumnya. Yang terakhir, acceptance testing. Pengujian yang memiliki acceptance testing ini merupakan pengujian yang memiliki hubungan dengan quality assurance. Next. Berikut ini merupakan cara untuk melakukan function testing. Ada 4, tapi sebelum 4 tahap itu, yang pertama kita harus memahami persyaratan software. Lalu yang pertama di sini ada membuat input data berdasarkan spesifikasi fungsi. Yang kedua, menentukan output berdasarkan input yang ada. Ketiga, menjalankan uji kasus atau test case. Dan yang terakhir, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah integration testing. Nah, objektif dari integration testing ini adalah dia memastikan bahwa setiap modul itu bekerja dengan baik setelah disatukan, digabungkan gitu. Nah, mengapa kita perlu integration testing ini? Yang pertama itu karena secara umum di perusahaan itu pembuatan modul itu untuk satu program itu bisa beda-beda. Nah, tujuan ada testing integration ini karena takutnya dengan pemikiran yang berbeda-beda itu, ketika disatukan muncul error, makanya perlu di testing. Yang kedua, itu adalah ketika proses pengembangan modul ini, ada kemungkinan si klien ini pengen ngubah requirement ketika sudah dilakukan unit testing. Maka perlu dites lagi ketika di integration. Yang ketiga, bisa aja terjadi error antara si program ini dengan software-software lain atau dengan database-nya. Terus bisa juga error pada hardware interface. Dan juga bisa aja masalah ketika tidak mampu untuk menghandle kemampuan untuk menghandle exception-nya masih kurang gitu. Next. Nah, contoh dari integration strategisnya ada 4. Ini masih nyambung ke yang kurang lebih sama sih dengan yang dijelaskan kelompok 1. Jadi ada 4, ada Big Bang integration, top down integration, bottom up integration, dan hybrid integration. Hybrid atau next dulu aja, nanti ada nama lainnya. Sandwich nggak usah nama lainnya itu. Nah, jadi pertama ada Big Bang integration testing. Nah, ini tuh testingnya itu jadi pendekatannya adalah semua komponen atau modul tuh langsung disatuin jadi satu ketika dites. Nah, keuntungannya hal itu cocok untuk sistem yang kecil karena meskipun disatuin, modul-modulnya itu nggak terlalu besar. Tapi kekurangannya itu sulit untuk menentukan salahnya nih di bagian mana nih. Kan kita satuin semua kan. Jadi kita nggak tahu nih salahnya di bagian mananya. Yang kedua, karena banyak interface yang harus dites, kadang ada beberapa interface yang nggak kelihatan gitu salahnya. Yang ketiga itu karena integration testing ini integration testing ini baru bisa dilakukan ketika semua modulnya udah didesain. Makanya untuk lakukannya itu butuh waktu lama karena harus ngegabungin dulu sehingga waktu untuk ke testingnya jauh lebih sedikit. Nah, terus yang keempat tuh karena semua modul itu ditesnya secara bersamaan. Padahal kan ada modul-modul yang punya resiko lebih tinggi yang harus diprioritaskan. Sebenarnya kalau di Big Bang ini karena digabungkan, yang prioritas itu dia hilang, jadi dianggapnya sama semua gitu. Jadi ada kemungkinan yang modul-modul yang penting itu ada kemungkinan errornya lebih tinggi. Next-nya. Berikutnya yang bottom up ini. Nah, ini kan tadi ada hubungan sama yang prioritas itu. Jadi kalau bottom up ini dia dari modul-modul yang level rendah, yang mana prioritasnya itu lebih sedikit dibandingkan modul-modul yang level atas. Nah, keuntungannya itu menemukan kesalahan secara lokal itu lebih cepat, lebih mudah. Karena kan kita ngetesnya itu satu-satu dari modul paling bawah. Jadi dari bawah digabungin, baru ke yang atas digabungin lagi. Habis itu nggak ada waktu yang kebuang karena kalau di Big Bang kan dia harus ngegabungin semua. Kalau ini dia bisa langsung satu-satu sambil testing. Nah, cuma kekurangannya karena si modul yang paling pentingnya itu paling atas, jadi dia rawan untuk cacat gitu, modul yang paling atasnya itu. Terus prototipe yang prototipenya agak lama dibuatnya, karena kan kita harus dari modul paling bawah dulu, nggak bisa langsung dari atas, makanya dia lama
untuk pembuatan prototype itu nggak bisa di awal, harus di akhir. Next ya. Next-nya kebalikan dari bottom, tadi dia top down integration. Nah itu ya dari atas ke bawah, dari modul-modul yang penting dulu baru ke modul-modul yang bawah. Nah ini juga sama karena satu-satu penemuan kesalahannya itu lebih mudah. Terus karena dia dari yang paling modul paling penting, dia mungkin untuk ngebuat prototype. Habis itu keuntungan lainnya itu adalah modul, kan paling atas itu modul yang paling penting kan. Jadi modul yang penting, kritikal itu testingnya diprioritasin. Jadi kelemahan-kelemahan yang utama tuh udah dibenerin di awal gitu. Dia lebih nggak terlalu khawatir. Cuma kekurangannya itu butuh banyak staff. Staff itu tadi program yang dipanggil. Jadi kan pas kita bikin dari awal, kan yang paling penting itu dia bakal manggil modul-modul dari yang di bawah-bawahnya. Nah karena kita tesnya dari awal, berarti kita tahunya ibaratnya tesnya di paling atas, berarti kita tahunya cuma modul paling atas. Nah itu kita butuh banyak stops. Yang mana stop itu adalah program buatan yang mengembangkan modul-modul di bawahnya. Terus ini juga sama kayak yang bottom up tadi, cuma kalau bottom up tuh yang susah yang kurang dites tuh yang paling atas, kalau yang ini yang kurang dites tuh yang paling bawah. Next ya. Nah, yang sandwich integration ini sama atau hybrid tuh dia gabungan dari keduanya. Jadi kerjanya tuh barengan gitu. Kadang bisa dari bawah ke atas, bisa atas ke bawah. Next ya. Nah, gimana sih cara ngelakuin si integration testing ini? Jadi pertama tuh harus disiapin dulu rencana integration testnya gimana-gimana aja, kayak test case. Itu yang kedua ding. Kayak gimana-gimana mau pakai yang strategi yang mana? Saya ada 4 tadi itu. Yang kedua tuh ngedesain test case-nya. Yang ketiga tuh ngelakuin si test case-nya itu. Terus dilaporin nih cacatnya apa aja. Terus didata cacatnya apa aja, dibenerin terus diulang lagi sampai benar semua. Next. Nah, terus yang terakhir tuh ada acceptance testing. Nah, ini tuh digunakan untuk memverifikasi dan validasi produk dari software itu agar sesuai dengan requirement dan spesifikasi yang diminta oleh user, sehingga dia siap untuk digunakan. Next. Acceptance testing ini ada 4. Ada user acceptance testing ini dia pokoknya kalau yang user acceptance testingnya tes yang untuk meyakinkan kalau produknya ini udah benar-benar siap dipakai oleh user. Terus kalau business acceptance testing ini apakah dia ngebuat testing yang menggambarkan apakah produk ini tuh udah siap, udah cocok dengan bisnis yang dijalankannya. Jadi kan setiap produk itu pasti berjalankan di suatu bisnis tertentu. Nah di bisnis itu ditesnya di business acceptance testing. Nah, yang ketiga ada alpha testing, itu adalah testing yang dilakukan oleh pihak pengembangnya, pihak developernya. Sementara beta testing adalah testing yang dilakukan oleh sekelompok user yang kita pilih, jadi nggak secara luas tapi cuma beberapa aja yang yang di hire untuk melakukan beta testing. Next. Nah, di tes acceptance testing ada beberapa kriteria. Yang pertama itu dia benar dan komplit secara fungsinya. Terus datanya itu utuh, data integrity. Terus data conversion, terus usability bisa dipakai, terus performanya bagus, terus timeliness ini waktunya bisa bertahan lama, terus confidentiality dan availability ini dia data-data yang disimpan tuh bersifat rahasia dan tersedia, terus bisa diinstal dan bisa di-upgrade, terus punya scalability dan punya dokumentasinya. Scalability bisa buat skala luasnya. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, setelah kita mengetahui semua testing-testing tadi di atas, sekarang pertanyaannya adalah apakah high order testing ini penting atau wajib untuk dilakukan? Jawabannya adalah iya, dikarenakan next. Nah, dikarenakan modul testing itu nggak akan pernah cukup untuk mengetes apakah software kita itu layak untuk dipakai atau tidak. Next. Kemudian telah dijelaskan dari semua tes di atas tadi bahwa memang high order testing ini penting untuk dilakukan dan dia dibuktikan bahwa ini memang sangat penting untuk dilakukan begitu. Next. Nah, kalau kita men-skip bagian ini, high order testing ini di-skip, itu bisa berakibat sangat fatal karena bisa jadi ada bug fixing yang tidak kita ketahui sehingga akan menyebabkan cost yang lebih besar lagi. Next.
Nah, terus yang paling penting itu adalah high order testing ini biasanya dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak lain atau pihak yang memang sudah profesional untuk melakukan testing ini, sehingga akan mengakibatkan pada hasil yang lebih baik dan juga checking yang lebih akurat, sehingga terjadi juga influence yang lebih besar pada software kita. Next. Terakhir, kesimpulan dari presentasi kami ini bahwa high order testing ini memang sangat penting dan wajib untuk dilakukan dikarenakan kita ingin membuat software yang ingin bisa menghandle semua jenis contradictory human behavior dengan menggunakan metode di atas yang telah dijelaskan. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, terkait integration testing, nanya sedikit ya. Kenapa sih integration testing penting? Soalnya gini Bu, kan dia kayak integration testing dari modul, kan awal dari unit testing berawalnya. Nah, kalau misalnya ibaratnya di unit testing ini dia udah jalan modul-modulnya. Maksudnya udah codingannya udah benar lah. Tapi ketika di integration testingnya itu, misalkan pas di integration, dia tuh nggak terhubung gitu. Dia ada kesalahan ketika menghubungkan. Nah, kalau misalkan itu berarti keseluruhan programnya nggak akan jalan, Bu. Meskipun setiap modulnya benar, tapi nggak terhubung, dia nggak akan bisa jalan programnya. Makanya dia perlu di integration testing. Jadi kita bisa memastikan kalau setiap modul ini saling terhubung, atau misalnya di OP itu dia setiap kelas berarti. Setiap kelas saling terhubung, dia bisa jalan dengan baik. Begitu, Bu. Oke, nah kalau stress testing, apakah stress testing itu harus dilakukan oleh tester atau dalam keadaan tertentu saja yang memerlukan teknik stress testing? Untuk stress testing itu biasanya dilakukannya kalau emang dia mau melakukan suatu event yang mungkin besar gitu. Kayak misalnya Shopee ngadain flash sale gitu. Atau misalnya kayak ada acara apa gitu yang benar-benar tiba-tiba nggak kayak biasanya gitu di luar normalnya sehari-harinya. Atau misalnya kayak Grab. Mungkin awalnya Grab cuman awalnya mungkin dulu kawasan Jakarta aja, tapi ternyata sekarang udah tersebar kemana-mana. Seandainya ada banyak user yang sekaligus misalnya nge-order gitu di Grab, apakah dia error atau enggak? Itu sih lebih ke situnya untuk pengembangan selanjutnya gitu, terutama untuk aplikasi-aplikasi yang memang jangkauannya bisa dibilang luas. Oke, sip. Thank you. Berarti kalian cukup memahami untuk bagian si high order testing ini. Jadi memang software testing banyak banget macamnya ya. Cuma memang kadang orang itu melihat garis besarnya aja atau kulit luarnya aja gitu. Jadi nggak terlalu masuk ke dalam seperti yang lagi dibahas kayak gini gitu. Oke, satu kelompok lagi ya sebelum kita sesinya selesai. Padahal sebenarnya tinggal 4 menit lagi. Satu kelompok, kalian yang kelompok yang sekarang ini, apa namanya? Ada berapa slide? 8 slide, Bu. Berapa? 8. 8 ya. 8 slide. Oke, bisa lah ya. Oke. Boleh dilanjut aja deh, nanti yang sisanya yang apa namanya, sisanya nanti kalau yang belum kita lanjut ke Senin. Sebentar ya Bu, siapin dulu. Ya. Kedengaran suara saya, Bu? Tes. Kedengaran? Dengar. Halo Bu, kedengaran Bu? Oke, kedengaran Bu. Selamat sore Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang mobile apps testing. Sebelumnya, perkenalkan saya Varianto dan ada teman saya, Leong, Jennifer, Rainer, dan Wilfrando. Next.
Next dong. Atau saya yang lag? Apps testing. Tujuan dari mobile apps testing adalah untuk menjalankan apps tersebut pada semua dimensi app tersebut, supaya kita bisa mencari tahu error apa aja atau ada nggak sih masalah yang belum terungkap yang bisa buat mobile apps kita itu mempunyai kualitas yang buruk. Nah, untuk mobile apps testing ini mempunyai beberapa guideline atau pedoman-pedoman yang harus diikutin. Yang pertama, kita harus memahami network dan device landscape sebelum testing untuk mengidentifikasi permasalahan. Selanjutnya, kita juga harus mengadakan tes dengan kondisi dunia nyata yang tidak bisa dikendalikan. Contohnya nih, misalkan kita membuat mobile apps, tetapi ada user kita saja menggunakan Phoenix OS yang ditanam pada PC untuk menjalankan aplikasi kita. Kita juga harus think untuk kejadian seperti itu. Selanjutnya kita juga harus pilih alat uji otomatisasi yang tepat. Untuk alat uji otomatisasi ini akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Selanjutnya ada identifikasi kombinasi perangkat keras atau platform yang paling penting untuk diuji. Nah, untuk mengidentifikasi kita bisa menggunakan Weighted Device Form Matrix atau WDVM. Nah, untuk membuat suatu matriks ini, yang pertama kita perlu mengelis kita punya OS penting untuk aplikasi kita dan letakkan pada label kolom pada matriks tersebut. Selanjutnya ada target device atau device yang akan kita targetkan, kita pasang pada label row. Selanjutnya kita akan memberi ranking pada setiap hubungan dan selanjutnya kita akan menghitung ranking mereka. Selanjutnya kita harus periksa aliran fungsional ujung ke ujung di semua form yang mungkin setidaknya sekali. Nah, untuk memeriksanya kita bisa menggunakan alat otomatisasi yang ada di poin 3 yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita juga harus melakukan pengujian kinerja, GUI, dan kompatibilitas menggunakan perangkat yang sebenarnya. Kenapa menggunakan perangkat yang sebenarnya? Kita bisa saja menggunakan suatu emulator. Contohnya seperti emulator yang disediakan oleh Android Studio. Tetapi ketika kita menggunakan perangkat yang sebenarnya, bisa berhadapan langsung dengan user interaction dan performance dari aplikasi tersebut. Selanjutnya, dan yang terakhir juga, kita harus mengukur kinerja mobile app dengan kondisi beban jaringan realistis. Kita harus mengukur kinerja dengan kondisi beban jaringan realistis karena ketika kita mengukur dengan kondisi beban jaringan realistis, kita bisa tahu hal-hal yang bakal dirasakan oleh pengguna kita jika kita sudah merilis. Contohnya, misalkan seperti baterai yang akan digunakan per jam atau per harinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Oke, selanjutnya itu adalah di sini kita ada beberapa testing yang akan kita lakukan dalam mobile app testing. Yang pertama itu ada konseptual testing atau pengujian konseptual. Di sini pengujian konseptual dilakukan untuk mengetahui respon pelanggan terhadap konsep yang dimiliki untuk memutuskan apakah software yang akan kita kembangkan ini dapat dilanjutkan atau tidak seperti itu. Jadi di sini kita lebih mematangkan konsep dari app yang akan atau aplikasi yang akan kita buat. Kemudian yang kedua itu ada unit dan sistem testing. Nah, untuk di sini itu kita akan melakukan pengujian terhadap unit-unit dan sistem yang akan kita buat dalam aplikasi mobile. Kemudian yang ketiga ada user experience testing. Di sini dalam user experience kita akan melibatkan pengguna untuk memastikan bahwa aplikasi mobile yang kita buat itu bisa digunakan dan memberikan user experience yang baik untuk pengguna dalam melaksanakan aktivitas di dalam mobile apps yang kita kerjakan atau kita buat. Kemudian ada stability testing, itu kita akan memastikan bahwa aplikasi yang kita buat itu stabilitasnya bagus
Kemudian ada connectivity testing. Ini kita akan melakukan pengujian konektivitas kita terhadap komponen penting dari sumber daya yang ada seperti perangkat lunak di luar mobile app kita untuk bisa terkoneksi dengan baik. Kemudian ada performance testing. Di sini kita akan menguji performa dari aplikasi yang kita buat, fungsionalitas dari aplikasi yang kita buat performanya seperti apa. Kemudian ada compatibility testing. Nah, untuk compatibility testing ini kita akan memverifikasi bahwa aplikasi yang kita buat itu berjalan dengan benar di semua perangkat yang menjadi target kita. Contohnya itu seperti apakah kompatibel di Android, kompatibel di iOS, dan lain sebagainya. Kemudian ada security testing. Untuk security testing ini kita memastikan bahwa mobile app kita memenuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan kita sendiri. Kemudian apakah mobile app kita itu bisa dibobol atau tidak, seperti itu. Jadi ini untuk menguji keamanan dari aplikasi kita. Kemudian yang terakhir yaitu sertifikasi testing atau pengujian sertifikasi. Kita itu memeriksa apakah aplikasi kita itu memenuhi standar yang ditetapkan oleh tempat atau channel aplikasi yang akan mendistribusikan aplikasi kita. Contohnya itu kayak apakah kita sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Google Play Store atau App Store, seperti itu. Untuk next-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang berikutnya adalah automated testing. Nah, automated testing tools ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja tim, terutama keefisienannya ketika tester tim tersebut terpaksa memproses repetitive test case dalam jumlah yang besar secara mekanis. Nah, automated testing itu yang pertama ada feasibility analysis, di mana dia itu menentukan test case mana yang memiliki return of investment atau ROI terbesar jika dia di-automated. Fokusnya itu harus pada mengotomatiskan test case yang sering digunakan dan memiliki tujuan untuk mencoba mengotomatiskan 50 hingga 60% dari manual test case. Kemudian yang berikutnya adalah proof of concept. Nah, di mana dia ini untuk memvalidasi value dari test automation tersebut. Untuk mencapai hal ini, sejumlah script manual test diotomatiskan untuk menentukan ROI dari effort yang sudah dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah best practice test framework. Nah, di mana dia menyediakan metodologi khusus untuk mobile app yang berfungsi sebagai dasar untuk proses testing. Framework ini menentukan aturan untuk implementasi dan testing mobile app dan dikembangkan untuk setiap platform mobile. Kemudian yang berikutnya adalah customized testing tools. Nah, customized testing tool ini dia menyesuaikan alat testing tersebut untuk setiap platform mobile dengan memanfaatkan teknik advanced scripting. Oke, yang berikutnya ada test under real world condition, di mana dia mengkonfirmasi bagaimana aplikasi akan berjalan pada device in real life atau yang sebenarnya di luar testing laboratorium. Nah, testing pada device ini sebenarnya akan mengurangi kejadian reporting kerusakan yang ternyata palsu. Kayak misalnya reportnya itu ternyata fake report atau ternyata itu bukan sebuah kerusakan. Dan juga dapat memastikan bahwa user level errors akan lebih mungkin terungkap dibandingin dengan yang menggunakan emulator. Kalau emulator itu dia cenderung lebih tidak bisa dapat dideteksi lah itu user level errors-nya. Oke, yang berikutnya adalah rapid defect resolution, atau dia itu nama lainnya adalah resolusi atau perbaikan defect itu kecacatan dengan cepat. Nah, dia ini mempercepat implementasinya melalui submission otomatis dari informasi kecacatan dalam app tersebut, sehingga memungkinkan developer mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dari kecacatan ini. Dan yang terakhir adalah reuse of test scripts, atau penggunaan kembali test script yang sudah ada. Nah, dia ini bertujuan untuk menghemat cost pada saat penyempurnaan app dengan reuse atau menggunakan kembali test script-nya. Oke, next. Yang berikutnya adalah stress test cases. Nah, stress test ini tujuannya untuk menemukan error
yang sekiranya akan terjadi jika dalam kondisi extreme operation atau dalam operasi yang berat lah. Selain itu, stress testing ini juga menyediakan mekanisme untuk menentukan apakah mobile app ini itu terdegradasi tanpa mengorbankan security-nya. Nah, jadi dia tuh ada beberapa cara untuk stress test cases-nya. Yang pertama adalah menjalankan beberapa aplikasi seluler pada perangkat yang sama. Kemudian yang kedua, menginfeksi perangkat lunak sistem dengan virus atau malware. Jadi dicoba diinfect dulu softwarenya ini dengan virus atau malware, apakah dia bagaimana kinerjanya untuk dievaluasi. Kemudian yang berikutnya mencoba mengambil alih perangkat dan menggunakannya untuk menyebarkan spam. Berikutnya adalah memaksa aplikasi seluler ini untuk memproses sejumlah besar transaksi. Dan yang terakhir adalah menyimpan sejumlah besar data pada perangkat. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, elemen-elemen yang diperhatikan dalam penggunaan mobile apps. Yang pertama adalah functionality. Jadi di sini harus dipastikan kalau fungsionalitas inti berjalan sesuai dengan alur user dan memperhitungkan tujuan dan ekspektasi dari stakeholder, apakah terpenuhi atau tidak. Yang kedua adalah information architecture. Di sini harus dipastikan kalau bahwa konten dan link yang ada sudah distruktur dengan baik dan disajikan dengan logis dan dengan memperhitungkan ukuran dan perspektif pengguna. Yang ketiga adalah screen design. Desain layar pada mobile apps harus dibuat dengan baik sehingga pengguna bisa mengerti struktur dari tampilan dengan sekilas. Selanjutnya adalah user input mechanism. Di sini mobile apps harus memudahkan user dalam memasukkan data. Contohnya seperti autocomplete. Next-nya adalah mobile context taken into account. Di sini memperhitungkan perubahan-perubahan konteks seperti tanggal, hari, waktu, dan menggunakan fitur-fitur yang ada pada device pengguna tersebut. Selanjutnya adalah interface usability. Di sini harus dipastikan interaksi yang digunakan pada device seperti touchscreen, keyboard, audio, dan lain-lain, dan widget seperti tombol dan link dapat bekerja sama dengan baik, sehingga mengurangi waktu belajar pengguna terhadap aplikasi tersebut. Next-nya adalah trustworthiness. Aplikasi harus sensitif terhadap privasi dan keamanan. Aplikasi kita tidak boleh mengumpulkan informasi yang bersifat personal tanpa izin dari user. Jadi harus membiarkan user yang mengontrol bagaimana datanya diolah atau disebarkan. Kemudian ada feedback. Di sini aplikasi meminta informasi mengenai aplikasi terhadap user tanpa mengganggu aktivitas utama pada aplikasi, mengganggu jalannya aplikasi tersebut. Yang terakhir adalah help facilities. Di sini memudahkan user dalam mengakses dan meminta bantuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah specialized usability test. Nah, ini testing untuk spesifikasi untuk user interaction atau interaksi user terhadap aplikasi tersebut. Ada empat tes pada bagian ini, yaitu yang pertama adalah gesture testing, di mana testing ini berupa multitask gesture, misalnya kayak swipe atau zoom, scroll, sama select. Jadi dengan kalau HP sekarang kan udah bentuknya udah touchscreen, udah full layar, jadi semua interaksi user terhadap device harus berbentuk touch gesture. Nah, itu dites apakah gesturnya sudah gesture yang masuk dan gesture input dan outputnya sama atau tidak. Lalu yang kedua adalah voice input and recognition, yaitu di aplikasi harus bisa mengenal suara-suara yang masuk dan membentuk menjadi suatu rangkaian kata yang sesuai. Ini berfungsi untuk mengetes apakah kata-kata yang
diberikan oleh user sudah sesuai dengan kata-kata yang diterima oleh aplikasi. Testing ini berguna ketika aplikasi menyediakan fitur untuk call atau voicemail atau fitur-fitur lainnya yang membutuhkan suara. Lalu yang ketiga adalah virtual keyboard input. HP sekarang kan sudah tidak memakai keyboard fisik seperti pada laptop atau pada desktop, sehingga terdapat virtual keyboard yang ukurannya mungkin ukurannya lebih kecil dari keyboard fisik. Jadi semua input yang diberikan oleh user harus sesuai dengan semua input yang diberikan oleh user, outputnya pun harus sesuai dengan input-input tersebut. Dengan memperhatikan bahwa keyboard tersebut lebih kecil dari keyboard fisik, sehingga input yang diberikan mungkin terdapat error atau mistype atau lain-lainnya. Nah, selain itu, pada virtual keyboard terdapat pula fitur predictive input, di mana keyboard dapat menyesuaikan dengan bahasa yang digunakan oleh user. Sehingga apabila user salah ketik atau mistype, keyboard dapat memberikan predictive text yang mungkin ingin diketik oleh user. Lalu yang terakhir adalah alerts and errors. Ini biasanya berupa notifikasi. Jadi aplikasi harus bisa mengeluarkan notifikasi sesuai dengan keinginan user, misalnya dalam berbentuk pop-up atau suara atau mungkin alarm. Lalu yang terakhir adalah mobile application texting tool. Jadi pada guideline sebelumnya telah dijelaskan bahwa aplikasi memiliki sistem yang otomatisasikan, sehingga harus di testing menggunakan tools-tools tertentu. Terdapat 6 kriteria pada testing tools ini, yaitu yang pertama adalah object identification. Jadi aplikasi harus mengenali device yang menggunakan metode-metode tertentu seperti object ID, image processing, text recognition, HTML5, atau DOM objects. Lalu yang kedua adalah security. Jadi, aplikasi ini tidak boleh merekomendasikan user untuk menggunakan unprotected device, sehingga device tersebut harus connect ke Wi-Fi public, karena Wi-Fi public itu kurang aman dibandingkan Wi-Fi private. Lalu yang ketiga adalah device. Jadi, aplikasi ini harus bisa menyesuaikan berbagai device yang digunakan oleh user dan harus memberikan tampilan aplikasi dalam mode user. Tidak boleh menampilkan aplikasi dalam bentuk mode developer. Lalu yang keempat adalah device harus support berbagai fitur yang diberikan oleh mobile device, yaitu multitask gesture, voice recognition, virtual keyboard, dan word processing yang seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Lalu yang kelima adalah emulators and plugins. Jadi aplikasi ini harus bisa dijalankan di berbagai device dan berbagai operating system, karena setiap handphone mungkin memiliki operating system yang berbeda, misalnya pada Android menggunakan pada Samsung atau Oppo segala itu menggunakan Android, sedangkan iPhone menggunakan iOS. Lalu yang terakhir adalah connectivity. Connectivity ini adalah tes yang menjelaskan bahwa aplikasi harus bisa memberikan informasi mengenai koneksi, apakah koneksi itu cukup kuat atau cukup lemah, dan harus bisa terkoneksi dengan device-device lain menggunakan USB kabel atau cloud private. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, satu pertanyaan aja sih buat kalian. Coba tadi ke mobile application yang testing deh. Apa yang mana ya? Coba dari awal, kalau nggak dari awal. Kainin ke saya dari awal. Next.
certification, stop. Certification testing. Apa sih certification testing? Apakah dia harus ada di mobile application testing sebelum automated testing? Nah, apakah jenis certification testing ini tekniknya memang ada di mobile application testing? Baik, kalau menurut saya sendiri itu, kalau untuk pengujian sertifikasi ini itu harus ada, karena di sini kan kita memeriksa apakah aplikasi yang kita nanti distribusikan itu memenuhi standar yang ditetapkan atau persyaratan yang ditetapkan oleh media atau toko aplikasi kayak Google Play Store atau App Store itu yang menjadi media untuk pendistribusian dari aplikasi kita. Jadi kalau menurut saya itu harus ada sih, Bu. Terima kasih. Oke. Thank you. Berarti teknik-teknik yang ada di mobile, jadi lanjut pertanyaannya. Satu lagi deh. Berarti teknik-teknik yang ada di mobile application testing ini semuanya harus dilakukan. Karena kan dia banyak tipenya nih, ada konseptual, unit and system, user experience, stability, connectivity, performance, compatibility, security, and certification. Berarti semuanya harus dilakukan? Kalau menurut kelompok kami harus, Bu, karena semuanya itu penting bagi kelangsungan perkembangan dari aplikasi yang kita buat. Oke, ya jadi nyambung. Urutan pertamanya memang konseptual testing. Atau apa dulu yang harus dilakukan pertama kali? Testing apa? Maksudnya teknik testing apa yang harus dilakukan pertama kali? Atau maksudnya ngasal aja nggak apa-apa, yang penting semua testing ini terlaksana dengan baik? Kalau dari pengertiannya sih, yang pertama emang konseptual testing, ya urutannya sesuai sih, Bu. Ini konseptual, karena kan kita mau ngetes konsepnya dulu apakah sesuai belum sama nanti bersama dengan pengguna juga kan yang nanti akan membuat itu. Terus ke unit, terus ke user experience dan lain sebagainya gitu. Sesuai sih, Bu. Oke. Sip. Thank you. Thank you. Berarti ini kelompok apa? Kelompok 5. Thank you ya. Oke, 2 kelompok terakhir kita sambung di hari Senin ya, teman-teman. Karena sekarang sudah jam berapa nih? Jam 5 kurang 10. Sudah melebihi waktunya. Jadi kita ketemu. Kok Senin sih kita ketemu di Kamis mendatang? Ya ampun, ketuker. Kita ketemu di Kamis mendatang ya. Kok Senin? Sorry. Senin itu PPTI 7. Oke, kita ketemu di Kamis mendatang. Saya lanjutnya di langsung Kamis pagi ya, karena biar nggak nabrak sama tutorial lainnya, ya. Oke, kalau gitu thank you semuanya buat hari ini. Kita ketemu lagi Kamis depan sebelum libur panjang ya. Nanti kan kita masuk lagi ketemunya di Januari. Kalau gitu terima kasih, selamat sore semuanya, thank you ya. Jangan lupa presentasinya dimasukin ke file di Teams. Thank you semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Thank you. Selamat sore. Thank you.